Selamat pagi saudara, saya Gracia Dur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan membahas informasi apa saja di halaman muka harian Kompas edisi Selasa 3 Oktober 2023 saudara. Di informasi yang pertama saudara, ini akhirnya impian dalam mewujudkan transportasi yang lebih baik dan juga mumpuni ini pun akhirnya terwujud. Nah, kemarin Presiden Joko Widodo ini secara resmi meresmikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung, saudara, di Stasiun Halim, Jakarta. Dengan ini, Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki kereta cepat di wilayah Asia Tenggara, saudara, dengan jarak tempuh 142,3 km yang memakan waktu hanya 29 menit saja. Ini tentunya melewati 4 stasiun, saudara. Di antaranya adalah berangkat dari Stasiun Halim, kemudian menuju ke Stasiun Karawang, dilanjutkan Stasiun Padalarang dan juga Stasiun Tegal Alur, saudara. Nah, untuk soal tarifnya, memang kemarin Presiden Joko Widodo ini sempat membocorkan sedikit tarifnya, yaitu sekitar Rp250.000 hingga Rp350.000, saudara. Tapi kita tetap menunggu bersama keputusan pemerintah soal tarif ini. Nah, untuk sementara pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung ini dilakukan secara gratis sampai pertengahan Oktober 2023. Jadi bagi Anda, saudara yang penasaran untuk mengisi libur di akhir pekan ini, mungkin bisa silakan mencoba war tiketnya untuk mencoba bagaimana sensasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini, saudara. Nah, kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di sisi sebelah kanan. Ini ada judul asap ganggu aktivitas dan kesehatan warga, saudara. Nah, informasinya saudara bahwa kabut asap ini sudah mulai memasuki berbagai wilayah, salah satunya adalah di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, kabut asap ini diakibatkan karena kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di tanah air yang ini sudah mulai mengancam kesehatan warga dan aktivitas warga. Nah, asap yang terbawa angin ini juga dikhawatirkan bisa sampai ke negara tetangga. Nah, kabarnya saudara, asap karhutlah ini terbawa angin dari Sumatera ke Malaysia sehingga kondisi udara di negara tetangga Malaysia ini saat ini sedang tidak sehat. Tetapi mengenai kabar ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menepis kabar ini, saudara, karena menurut data The Asian Specialist Meteorological Center ini menyebut tidak menunjukkan adanya asap yang menyeberang ke Malaysia, saudara. Nah, apapun itu, ini sejumlah pemerintah daerah ini sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk bisa bertahan hidup di tengah polusi udara yang mulai mengancam aktivitas warga. Di antaranya adalah meminta pembelajaran siswa ini dilakukan secara daring dan menganjurkan warganya untuk kembali mengenakan masker seperti pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya, saudara, yang berada di halaman muka. Di halaman 15, ini ada judul besar yaitu MK akhirnya menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja Konstitusional. Kabarnya juga bahwa Mahkamah Konstitusi ini akhirnya menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang isinya tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja ini menjadi undang-undang konstitusional. Namun saudara, putusan itu tidak bulat karena ada 4 hakim konstitusi yang menyatakan perbedaan pendapatnya, saudara. MK menolak 5 permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diajukan sejumlah serikat pekerja dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta pada Senin kemarin. Informasi selengkapnya, masih banyak informasi menarik di halaman muka harian Kompas. Anda bisa simak di harian Kompas edisi hari ini, saudara, di Selasa 3 Oktober 2023.